Ketika dunia pendidikan sudah meluluskan, itu yang namanya standar kelulusan tuh nggak cuma lulus sebenarnya. Standar kelulusan itulah bagaimana mereka lulus, kemudian mereka berkompeten, dan bukti dari berkompeten itu adalah mereka ditempatkan, mereka bisa bekerja, mereka bisa berwirausaha, bisa fight mereka, bisa hidup mandiri, kemudian bisa minimal mandiri lah sebelum mereka bisa memandirikan yang lain. Jadi kaum rebahan, dan jangan disalahkan juga ketika jadi kaum rebahan mereka juga menghasilkan uang kok gitu kan. Gitu. Jadi ada sisi yang bagaimana ya Mas ya, kalau saya bercerita itu ada sisi positif. Jadi jangan melulu menyalahkan Gen Z gitu loh. Jangan melulu menyalahkan Gen Z atau apa. Sekarang sudah mulai Gen Alpha sudah mulai kejar terus ya. Gen Z ini walaupun lemah di situ, mereka mempunyai kelebihan lain. Iya, betul. Mereka gampang menyerap informasi, mereka pokoknya ada poin plus mereka yang juga sebenarnya menjadi kebanggaan kita juga. Gesit gitu Bu, kalau soal pengetahuan tuh gesit. Betul. Ini menarik Bu, soal program, progres, kemudian harapan-harapan ke depan gitu. Kita juga kan sudah ada di penghujung tahun nih Bu. Boleh dong Bu mungkin rangkum apa sih kegiatan Ibu lah khususnya ya di seksi ini selama 1 tahun ini Bu. Baik, jadi kebetulan sekarang juga sudah selesai program kami. Sebenarnya masih banyak juga PR-PR yang memang harus kita lakukan Mas. Tapi ya memang kami tidak menyalahkan anggaran, tapi memang sebenarnya harus kita lakukan karena keterbatasan kita saja gitu ya. Banyak hal yang memang harus kita lakukan terkait dengan khususnya seksi kami ini. Banyak juga memperluas untuk informasi pemagangan yang pertama. Itu pertama. Kemudian yang kedua adalah mencari peluang-peluang pelatihan. Ternyata pelatihan-pelatihan ini banyak dilakukan di beberapa kementerian. Artinya kami akan mencoba untuk berkolaborasi, memperbanyak jaringan, karena ternyata banyak juga pelatihan yang di luar dari Kemenaker. Kalau Kemenaker kan kita juga sudah tahu ininya ya. Nah, mencoba untuk memperbanyak relasi, memperbanyak jaringan sehingga kita dapat mendapatkan informasi, mendapatkan peluang untuk mendapatkan program-program ataupun informasi bagaimana kita mendapatkan solusi atas masalah kita yang paling utama adalah pengangguran yang selalu number one terus itu ya, artinya top of the top ini berarti kan gitu. Bukan suatu kebanggaan sebenarnya. Kalau bicara ranking 1, sebenarnya 1, 2, 3 bisa ditebak lah ya. Provinsi itu aja yang memang beberapa penyebabnya sudah diindikasi beberapa ahli juga ya. Penyebabnya adalah A, B, C, D, tapi kami tetap berusaha untuk bagaimana kita menyiapkan SDM. Bagaimana kita melakukan koordinasi. Kadang-kadang SDM kita siap, tapi kita koordinasi dengan industri, koordinasi ini kurang. Jadi akhirnya banyak informasi yang kita tidak gali gitu ya. Jadi sehingga kesempatan itu hilang begitu saja. Ya, yang intinya kalau kami sih tetap kita untuk menyiapkan SDM kita lakukan, jangan lupa untuk berkolaborasi karena itu yang terpenting. Kita tidak tahu kalau kita tidak berdiskusi dengan stakeholder lain, dengan industri, dengan pentahelik, artinya tim dari pemerintah, masyarakat, kemudian dari media juga, itu kita nggak akan tahu. Oh ternyata ada masalah di luar seperti ini. Ya kalau kita fokus pada tugas kita, kadang-kadang kita merasa saya sudah
selesai Sudah dengan selesai. baik gitu lah, dengan lancar, dengan ini. Tapi kenyataannya di luar sana banyak kendala yang seharusnya kita selesaikan. Itu mungkin Mas. Jadi tetap semangat, bagaimanapun juga Banten harus menjadi nomor satu yang terbaik, bukan nomor satu di Yang pengangguran gitu ya. Bukan di pengangguran. Iya, Itu iya. mungkin Mas. Iya, ya itu kawan-kawan, apa yang tadi disampaikan oleh Bu Vivin ini memang menjadi keresahan kita bersama, Bu ya. Siap. Artinya memang tugas-tugas di Snaker pun tidak bisa berdiri sendiri, Bu ya. Betul. Ada kolaborasi dengan berbagai unsur gitu. Dan untuk menyelesaikan problem-problem yang memang masih menjadi PR ya, khususnya di Provinsi Banten. Nah, Bu, mungkin terakhir, Bu. Kalau kita bicara soal dunia ketenagakerjaan, kemudian juga tentang produktivitas, ini nggak jauh-jauh daripada generasi yang banyak ini ya, atau generasi milenial atau Gen Z kalau kata kameramen saya gitu ya. Iya. Nah, apa sih Bu yang kemudian harusnya gitu ya hari ini dilakukan? Karena kemarin saya sempat baca satu artikel, justru bonus demografi ini yang harusnya menjadi salah satu peluang Bu ya, Betul. bagi Indonesia emas tahun 2045 nanti gitu, tapi malah dalam tanda kutip Jadi akan musibah. justru jadi musibah, jadi banyak masalah gitu tuh. Karena soal ketenagakerjaan inilah salah satunya gitu. Iya. Pandangan Ibu seperti apa, atau semangat untuk kawan-kawan muda ini seperti apa? Betul. Jadi itu bukan lagi suatu gosip, Iya. suatu rumor. Memang Gen Z ini jadi kekhawatiran. Iya. Artinya Gen Z ini adalah bonus demografi yang tahun ini adalah mereka harusnya menjadi tiang-tiang yang kuat gitu ya. Kenyataannya kemarin baru saya baca bahwa sekian perusahaan memberhentikan pegawainya Gen Z atas dasar gitu ya. Iya. Karena gitu ya. Satu adalah tidak disiplin. Dua, banyak yang menjadi ini. Tetapi itu menjadi jadi pengamatan kita, akhirnya banyak industri juga memberikan keluhan kepada kita. Bu, ini artinya apa? Kembali lagi, attitude yang harus dikenceng. Artinya anak-anak Gen Z bukan salah mereka sebenarnya Iya, gitu iya, ya. Karena kan semua tetap dalam pendampingan, harusnya dalam arahan, dalam pendampingan. Nah, ini mungkin kita juga nggak nyalahin pihak mana karena Iya, ini iya. tugas kita bersama. Anak-anak juga dari awal harus ditanamkan disiplin, ditanamkan adab, ditanamkan, karena itu ternyata menjadi sekian persennya dari persentase ketika mereka melamar pekerjaan. Iya. Sekarang itu ternyata keterampilan, skillnya itu cuma dibutuhkan nggak nyampe 50%. Iya. Selebihnya adalah attitude. Attitude. Gitu ya. Iya. Ya, skill, kompetensi, dan attitude. Itu yang selebihnya itu adalah attitude. Nah, memang perlu kita ketahui juga, Gen Z ini walaupun lemah di situ, mereka mempunyai kelebihan lain. Iya, betul. Mereka gampang menyerap informasi, mereka pokoknya ada poin plus mereka yang juga sebenarnya menjadi kebanggaan kita juga. Gesit gitu loh. Bu, kalau soal pengetahuan tuh gesit. Betul, gitu lah. Ya, itu akhirnya bagaimana tugas-tugas kami ini sebenarnya bukan tugas kami dari keluarga, kemudian dari pendidikan, kemudian dari pelatihan, nanti harus bagaimana menyeimbangkan itu, menyiapkan kekurangan mereka, kemudian mengemas kelebihan mereka menjadi sesuatu yang positif gitu. Karena kalau kita mau saling salah-salahin nggak akan selesai ini urusan gitu kan. Jadi anak-anak ini ternyata memang banyak keluhan. Bu, yang magang itu baru seminggu bilang capek Bu gitu. Iya. Saya dalam hati juga, mana ada orang hidup nggak capek gitu ya. Tapi kan ini anak beda konsep gitu, Iya. beda konsep. Jadi, nah dari awal mungkin di sekolahnya nanti dicoba untuk fisiknya, kemudian di keluarganya dicoba untuk attitude-nya, di sekolah juga begitu, di pelatihannya seperti apa. Jadi kita saling mengingatkan lah.
Jadi kita punya filter masing-masing. Oh, filter ini untuk ini kayak gitu. Jadi kita harus bersama-sama. Nggak bisa kita akan kemudian kalau kondisi kayak gini kita nyalahin Gen Z gitu. Kan nggak bisa. Itu kan jadi tugas kita gitu. Ketika dunia pendidikan sudah meluluskan, itu yang namanya standar kelulusan tuh nggak cuma lulus sebenarnya. Standar kelulusan itulah bagaimana mereka lulus kemudian mereka berkompeten, dan bukti dari berkompeten itu adalah mereka ditempatkan, mereka bisa bekerja, mereka bisa berwirausaha, bisa fight mereka, bisa hidup mandiri, kemudian bisa minimal mandiri lah sebelum mereka bisa memandirikan yang lain gitu lah. Itu mungkin. Jadi kalau kita bicara Gen Z, karena kebetulan anak-anak saya juga posisi sekarang Gen Z gitu ya, saya tahu persis bagaimana kelemahan mereka, bagaimana kelebihan mereka, dan itu memang tidak cuma yang saya alami. Banyak kita ngobrol, oh iya, dan saya mengambil kelebihan dari anak-anak ini, lebih kreatif, lebih gampang menyerap informasi. Saya belum tahu masalah perang di sana udah tahu duluan gitu ya. Jadi mereka itu sangat kemudian adaptif. Ketemu temen itu yang agak susah sebenarnya. Kalau orang zaman kita nih, kalau adaptif agak susah. Tapi anak sekarang ditaruh di tempat yang baru, dia langsung adaptif. Cuma memang karena anak-anak ini ditimpa juga oleh COVID kan, jadi agak jadi kaum rebahan sebentar lah gitu. Jadi itulah yang sebenarnya. Tapi itu saya pikir bukan karakter ya. Jadi itu sebenarnya bisa dirubah oleh habit. Karena kebetulan anak-anak Gen Z ini pas mungkin tahun 2019 ya kita kena COVID itu selama 3 tahun itu 2020. Ada yang mulai kuliah kemudian online selama sekian tahun gitu ya. Mungkin itu sebenarnya yang jadi akhirnya mereka jadi kaum rebahan. Dan jangan disalahkan juga, ketika jadi kaum rebahan mereka juga menghasilkan uang kok gitu kan. Gitu. Jadi ada sisi yang bagaimana ya Mas ya, kalau saya bercerita itu ada sisi positif. Jadi jangan melulu menyalahkan Gen Z gitu loh. Jangan melulu menyalahkan Gen Z atau apa. Sekarang sudah mulai Gen Alpha atau apa sudah mulai kejar terus ya. Tapi saya pikir ini tugas kita. Tugas kita itu pemerintah, masyarakat juga itu menyiapkan itu. Ya tadi kembali lagi, bonus demografi itu, ini anak umur sekian akan membludak pada tahun sekian gitu ya. Nanti 2025 sampai 2030 itu menjadi. Nah, bagaimana kalau anak-anak ini kemudian tidak diarahin, tidak didampingi, kemudian menjadi salah jalan, itu yang akan menjadi musibah. Saya pikir ya kembali lagi tugas keluarga apa, pendidikan apa, kemudian pemerintah seperti apa, media seperti itu sangat diperlukan lagi gitu. Itu aja Mas Budi. Sebelum ditutup, tips deh Bu, tips agar mereka nih tetap agar anak-anak muda ini di tempat kerja tetap produktif. Dan ada memang gini, banyak seliweran quotes itu ya, jangan ngeluh, banyak orang masih ngerti ingin kerja, tapi banyak yang kerja malah ngeluh pengen keluar. Malah Bu, terakhir mungkin tipsnya Bu. Oke. Kalau lihat begitu kan, jadi akhirnya kayak aku mandang Mas Ilalang enak banget jadi Mas Ilalang gitu kan. Sama. Tapi kembali lagi, kalau Gen Z mungkin anak-anak bagi saya ya, seumuran anak saya soalnya gitu. Intinya adalah satu yang nggak boleh dilakukan adalah males. Nggak boleh malas aja, satu aja. Selebihnya silakan. Karena mereka punya poin positif gitu loh. Adaptif, kreatif. Tapi kalau udah males, gimana orang mau kreatif? Itu aja. Intinya satu aja, jangan males, udah. Gitu aja. Selebihnya mereka punya potensi. Saya pikir gitu. Jadi yang penting tidak males, karena beberapa keluhan itu pemicunya adalah kembali lagi males. Yang bicara capek, balik lagi ke sifat males. Yang merasa ini gak sesuai dengan males. Jadi intinya kalau saya memberikan pesan khusus ini buat Gen Z gitu ya, jangan males. Satu. Yang kedua, peluang banyak sekarang. Kayak apa ya, saya pikir tidak seperti zaman saya yang bekerja itu agak susah. Sekarang semua peluang ada.
dan ditambah dengan kreativitas dan teknologi sekarang. Ini mau cerita aja, ponakan saya itu cuma duduk di kursi seharian, dia WFA ya, anywhere, dia di mana aja pun bisa, yang penting ada laptop, gajinya udah 2 digit. Iya betul. Dan entah itu di data pengangguran atau enggak, karena memang tidak ini kan ya gitu. Itu mungkin ya. Jadi intinya adalah jangan malas. Karena peluang ada, kemudian potensi ada. Kalau malas udah kelar dunia gitu loh ya. Tapi kalau nggak malas, jadilah. Gitu. Mudah-mudahan sukses semua lah. Amin. Ya, itu kawan-kawan apa yang disampaikan oleh Bu Vivin. Kalau kita menyimak dari awal, banyak hal yang menarik yang bisa kita dapat pada obrolan kali ini, Bu ya. Mulai daripada bagaimana kemudian cara kita meningkatkan skill pasca lulus sekolah atau kuliah gitu ya, kemudian di tempat kerja, dan bagi kita anak muda tadi poin pentingnya adalah jangan malas gitu. Iya, betul. Ya, terima kasih Ibu atas waktunya. Sama-sama. Sampai ketemu di sesi dan obrolan-obrolan yang lain. Siap, Ya, insya Allah. dan kawan-kawan para penonton Ngobdul Podcast dimanapun berada, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan kita akan kembali lagi dengan episode-episode yang lain. Saya Ilalang dan Ibu Pipin mengucapkan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.